Selamat datang, selamat hari Minggu, sekolah Minggu yuk. Dede, ayo bangun, sekolah Minggu nih. Kan hari Minggu. Yuk, ayo bangun yuk. Ih, meskipun di rumah juga harus tetap sekolah Minggu. Ayo, bangun yuk. Cuci muka. Shalom, apa kabar adik-adik semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Hari ini tidak terasa ketemu hari Minggu lagi. Dan saatnya kita akan beribadah sekolah Minggu. Nah, ayo, siapa yang baru bangun tidur? Atau siapa yang masih malas bangun? Ayo cepetan bangun, cuci mukanya. Kita siap-siap untuk beribadah bersama-sama, oke? Nah, kalau udah siap, sekarang kita duduk yang manis. Lipat tangannya. Kita berdoa dulu sebelum kita mulai sekolah Minggu. Yuk, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan senantiasa melindungi dan menjaga kami selama hari-hari ini kami berada di rumah. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan kembali beribadah sekolah Minggu bersama-sama secara online. Tuhan kiranya memberkati kami semua, anak-anak-Mu yang ada di rumah yang beribadah bersama-sama saat ini. Tuhan juga memberkati, sehingga firman Tuhan, setiap pujian sungguh boleh kami terima dengan sukacita, dan kami boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang waktunya kita akan memuji nama Tuhan. Siapa yang siap memuji nama Tuhan, angkat tangannya tinggi-tinggi. Nah, nyanyinya suaranya harus yang keras ya. Jangan bisik-bisik, jangan malu-malu. Meskipun kalian berada di rumah, Tuhan Yesus mendengar puji-pujian kita semuanya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Karena pagi hari ini kita bersuka cita karena Tuhan sudah memberkati dan melindungi kita sepanjang minggu ini. Adalah sukacita di hatiku. Boleh sambil tepuk tangan? Adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Yesus ada di dalamku. Kita nyanyi sekali lagi ya. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Yesus ada di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Yesus ada di dalamku. Yeay. Kita semua bersukacita karena kasih Yesus ada di dalam kita. Haleluya. Kasih Yesus selalu memberikan sukacita dalam hati kita. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Yuk adik-adik semuanya duduk yang manis. Kita nyanyikan satu pujian. Kita panggil Yesus, kita undang Yesus masuk dalam hati kita. Yesus kupanggil, Yesus kuundang masuk dalam hatiku.
Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita nyanyi lagi ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Lipat tangannya, kita sama-sama berdoa sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada kesempatan ini kami boleh sama-sama duduk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus memberi kami hikmat supaya kami boleh mengerti firman Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan belum? Kira-kira Tante Lisa cerita apa ya hari ini? Yuk kita simak sama-sama, duduk yang manis ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang saatnya kita dengarkan cerita firman Tuhan. Sudah duduk yang manis belum? Udah ya? Nah, kali ini ceritanya adalah tentang sebuah pohon yang besar. Siapa yang pernah lihat pohon yang ada buahnya? Pernah lihat pohon mangga? Atau pohon rambutan? Atau pohon durian? Nah, pasti seneng banget ya kita kalau lihat pohon tuh, terus buahnya banyak banget. Seneng banget rasanya ya. Nah, di Alkitab juga ada cerita tentang sebuah pohon. Tapi, pohon yang satu ini ada buahnya. Jadi, ceritanya gini nih. Di sebuah kebun anggur, ada sebuah pohon besar. Namanya pohon ara. Karena namanya pohon ara, pastilah buahnya juga namanya buah. Iya, buah ara. Nah, suatu ketika si bapak pemilik kebun anggur ini datang jalan-jalan ke kebunnya. Terus dia ngeliat tuh pohon ara. Dia tengok dari bawah, dia tengok kanan, tengok kiri, dia pandang lagi dari jauh. Mana buahnya, kata si bapak.
Wah, pohonnya nggak ada buahnya. Kesel deh jadinya si bapak ini. Kita juga pasti begitu kan, kalau kita misalnya nih kita punya pohon mangga, udah ditungguin bertahun-tahun, tapi nggak ada buahnya. Kesel nggak adik-adik? Pasti kesel ya. Sama si bapak ini juga gitu. Terus dia panggil tuh salah satu pegawainya. Dia bilang gini, sudah 3 tahun aku mendapati pohon ini nggak ada buahnya, kata si bapak. Sudah, tebang aja dia. Tidak ada gunanya dia hidup di tanah. Percuma, katanya. Terus kata pegawainya bilang gini, jangan tuan, kasihan, coba ya nanti saya cangkul tanah sekelilingnya, terus nanti saya kasih pupuk lagi dah, katanya. Siapa tahu nanti tahun depan pohonnya berbuah, katanya gitu. Oke, kata si bapak pemilik kebun ini. Tapi kalau enggak berbuah juga, tebang aja dia, katanya. Wah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus berbuah loh ternyata. Seperti pohon harus menghasilkan buah. Kenapa begitu? Iya, karena itu tugas kita sebagai anak Tuhan. Jadi, adik-adik masih ingat nggak? Ada buah roh. Ada berapa buah roh? Ayo. Iya betul, ada 9. Siapa yang bisa sebutin? Apa aja tuh buah roh? Ada kasih, sukacita, terus apa lagi? Iya, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, apalagi? Kebaikan, terus kesetiaan, kelemah lembutan, satu lagi. Iya, penguasaan diri. Nah, itulah buah kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada 9 buah roh. Jadi, meskipun kita masih di rumah dan gak kemana-mana, meskipun kita belum pergi ke sekolah, meskipun kita belum bisa main sama teman-teman yang lain, di rumah pun kita harus bisa tetap berbuah. Kita harus selalu menunjukkan kasih, kita harus menunjukkan sukacita, kita harus menunjukkan ada damai sejahtera, kita harus menunjukkan kesabaran, terus kebaikan, menunjukkan kesetiaan, menunjukkan kelemah lembutan, dan bisa menguasai diri. Jadi jangan lupa, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada, walaupun kita masih di rumah, dan tetap di rumah untuk masa-masa ini, kita harus tetap berbuah lebat dan menjadi berkat. Oke? Nah, sampai di sini cerita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kalian semua di rumah. Jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di sekolah minggu selanjutnya. Dadah!